Kiai Dahlan itu nggak punya apa-apa. Sampai waktu mau meninggal dikumpulkan anak-anak dan cucu-cucunya mengatakan begini, aku nggak punya apa-apa harta yang akan saya tinggalkan kepada anak-anak cucuku. Aku hanya punya Muhammadiyah. Aku titipkan Muhammadiyah kepadamu. Hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Kiai Hadi Ahmad Dahlan itu adalah sosok yang sederhana, kebapakan ya. Dengan cucu-cucu, dengan itu pokoknya itu seorang imam keluarga ya. Dan yang paling belum pernah itu bagaimana kepeduliannya Kiai Dahlan itu terhadap perempuan ya. Sehingga anak-anaknya yang perempuan, istrinya itu hanya sampai ongko loro ya istilahnya, sekolah ongko loro. Akan tapi anak-anaknya perempuan itu harus pandai, harus sehingga disekolahkan di netral school, sekolah Belanda. Kesederhanaan, adakah contoh hidup sederhana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu yang seperti apa? Kiai Dahlan itu nggak punya apa-apa. Sampai waktu mau meninggal dikumpulkan anak-anak dan cucu-cucunya mengatakan begini, aku nggak punya apa-apa harta yang akan saya tinggalkan kepada anak-anak cucuku. Aku hanya punya Muhammadiyah. Aku titipkan Muhammadiyah kepadamu. Hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Ini yang kesan yang paling mendalam pada keturunan anak cucunya Kiai Dahlan. Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari penghidupan dari Muhammadiyah. Ya, salah satu contoh ini, ketika istrinya Siti Walidah itu sakit, dia mondok di rumah sakit PKU Muhammadiyah. Setelah sembuh, dari pimpinan rumah sakit mengatakan, Nyai sudah sembuh, silahkan pulang Nyai. Nyai tidak usah memikirkan biaya rumah sakit. Apa jawab Nyai? Ya, Nyai mengatakan begini, aku ingat pesannya Kiai Dahlan. Saya harus menghidupi Muhammadiyah. Obat yang untuk saya kan Muhammadiyah beli. Cuntik yang untuk saya Muhammadiyah beli. Ya. Sehingga saya nggak mau digratiskan. Setelah dilihat, ternyata uangnya nggak cukup untuk membayar di rumah sakit. Apa yang terjadi? Dia memanggil anaknya yang paling kecil Zuharoh, tolong almari ini dijual untuk melunasi rumah sakit PKU Muhammadiyah. Menjual almari untuk melunasi. Padahal dia seorang istri dari pendiri Muhammadiyah. Saya mau ke Gus Solah. Kenangan yang paling sering dibicarakan dalam keluarga Gus tentang Mbah Hashim. Mbah Hashim itu orang yang berani. Saya pikir sama dengan Kiai Ahmad Dahlan, orang yang punya keberanian. Mendirikan Tebu Ireng itu kan di seberang pabrik gula. Sehingga di tempat itu kalau habis menerima uang, para pekerja itu menghabiskan uangnya di situ dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan agama. Kemudian Mbah Hashim mendirikan pesantren di situ dan akhirnya juga harus berhadapan dengan katakanlah kalau sekarang preman gitu kan. Tapi memang sengaja memilih lokasi daerah hitam Tebu Ireng untuk mendirikan pesantren di situ. Dan sampai dibakar akhirnya pesantren itu oleh preman yang dibantu oleh Belanda gitu. Keberanian itu yang menonjol. Yang saya juga pernah baca adalah bagaimana sikap sangat menghargai, menghormati guru-gurunya. Iya, betul. Jadi bisa dibagi banyak mahasiswa di sini supaya hormat pada guru dan dosen. Ini titipan pesan Pak Rektor, suruh bahas itu. Seperti apa Gus rasa hormat Kiai Hashim? Jadi kan Kiai Hashim kan berkeliling ke banyak pesantren. Kemudian setelah beliau cukup mendirikan pesantren dan cukup dikenal, maka kalau Ramadan itu pengajian hadis Bukhari itu didatangi oleh banyak sekali kiai ataupun pengikut itu. Nah, di antara yang mau ikut ngaji itu ada yang dulu pernah jadi gurunya. Jadi Kiai Hashim pernah mondok di tempat itu. Nah, tentunya beliau tidak mau ya. Tidak mau kok, bagaimana dulu Bapak kan guru saya kok sekarang belajar gitu. Akhirnya berdebat ya sudah dengan syarat
nggak usah apa-apa nanti dilayani. Makannya dilayani oleh santri dan pakaiannya pun akan dicucikan gitu. Suatu malam ada seorang kiai yang bangun melihat ada orang mengambil pakaian-pakaian kotor yang mau dicuci. Kiai ini kepengen tahu siapa yang nyuci ini. Dia ikuti itu semua. Ternyata yang mencuci itu Mbah Hasyim sendiri. Mbah Hasyim mencuci sendiri pakaian kotor yang kepunyaan yang sekarang gurunya. berguru kepadanya. Iya, sekarang berguru kepadanya. Itu kan menunjukkan sikap tawaduk ya, sikap yang sangat menghormati gurunya. Jadi sedemikian tawaduknya Betul. sampai kemudian mencucikan dan sebagainya. Iya. Apalagi Gus, kisah tentang Mbah Hasyim yang mungkin Ya, orang yang belum tawaduk, tahu. Mbah Hasyim kan belajar di pesantren Bangkalan Kiai Khalil ya. Tidak hanya Mbah Hasyim, banyak sekali yang lain. Nah, suatu peristiwa Bunyai itu murung. Kiai Hasyim tanya kepada Kiai Khalil, kenapa Bunyai kok sedih gitu. Cincin kawinnya itu jatuh ke jamban. Akhirnya Kiai Hasyim masuk ke jamban mencari itu. Dan itu cukup lama. Mencari cincin kawin sang Cari guru. cincin kawin itu. Itu kan luar biasa. Rasanya segini nggak ada yang mau kan. Baik. Bu Solah, tadi disebutkan Kiai Ahmad Dahlan sangat peduli pada perempuan. Ya, Menghormati perempuan. Adakah hal-hal yang serupa, yang sama, yang juga Gus Solah ketahui tentang Mbah Hasyim? Iya. Jadi putri pertama Mbah Hasyim itu Bunyai Khoiriyah adalah seorang mendirikan pesantren juga dan beliau terkenal maju berpikirnya. Beliau pernah mukim di Mekah dan mendirikan sekolah selama mungkin 30 tahun. Mbah Hasyim juga memberikan kesempatan kepada siapapun juga putri-putrinya yang memang mau bersekolah gitu. Nah, ada juga cerita yang agak menarik gitu ya. Betapa tawaduknya Mbah Hasyim itu. Suatu hari beliau dengan Bunyai ini ada masalah gitu. Akhirnya Bunyainya marah gitu. Saking marahnya Mbah Hasyim tuh duduk begini misalkan gitu. Ditaleni, diikat pakai stagen gitu. Ya, Iya. yang ngikat Bunyai. Bunyai. Ngikat Kiai Hasyim Iya. pakai stagen. Dan Mbah Hasyim enggak melawan. Nurut Dia, istri. dia diam saja gitu. Wah, harus didengar ini Bapak-bapak. Sampai saja. Bu Khairiyah tadi putrinya yang tertua datang kemudian dibuka gitu. Jadi sangat menghormati perempuan. Menghormati perempuan Iya. dan cinta luar biasa pada